Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum binafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fadhal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha ila Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada pemberi nikmat kecuali Dia, dan tidak ada penganugerah rahmat kecuali Allah terhadap kita semua. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah berterima kasih serta mensyukuri rahmat dan nikmat Allah yang telah kita terima, yakni dengan memanfaatkannya ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya selawat beriring salam semoga tetap tercurah dan Allah curahkan keharibaan baginda Sayyidul Mursalin, penghulu segala nabi dan rasul, yakni selawat dan salam kita untuk junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara, dan terutama anak-anak kami yang kami cintai dan kami sayangi sebagai harapan bangsa ke depan. Sekarang kalian sebagai pemuda, 10 atau 15 tahun yang akan datang tentu kalian akan menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa ini. Oleh karena itu, tidak ada istilah lain
kecuali kalian mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang itu. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita berada di penghujung tahun 1443 Hijriah. Tepatnya hari ke-30 bulan Zulhijjah. Kurang lebih nanti tenggelam matahari, gurubnya sang surya, maka tahun ini akan berganti dari 1443 Hijriah menjadi 1444 Hijriah. Oleh karena itu, tentu kita perlu mengucapkan Happy Birthday of Islam for Islam, yaitu selamat berulang tahun terhadap Islam beserta kita yang mencintainya. Dan kita akan memasuki era baru. Oleh karena itu mungkin barangkali tidak salah kalau hari ini kita bercerita atau membahas sedikit tentang hijrah, yang semuanya nyaris kita sudah mengerti, diajarkan oleh bapak ibu guru kita. Hijrah itu adalah berpindah. Kalau Nabi Muhammad dulu pindah dari Mekah ke Madinah dalam rangka meningkatkan proses dakwahnya terhadap ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat. Nah, sekarang bagi kita apa kira-kira makna hijrah untuk diri kita masing-masing? Kalau secara terminologi kita artikan dengan berpindah, oleh karena itu tidak salah kalau mari kita hijrah dari bersikap, mari kita berhijrah dari berperilaku, mari kita hijrah dari ibadah yang sangat sederhana kepada ibadah yang lebih sempurna. Mari kita berhijrah dari seorang anak yang hanya sederhana di mata orang tua. Kita hijrah sehingga kita menjadi anak yang disayangi dan dicintai serta penuh harapan dari orang tua kita. Itulah makna hakiki daripada hijrah itu, yaitu berpindah dari satu tempat yang kurang baik kepada yang baik, berpindah dari tempat yang kurang sempurna kepada yang sempurna, dan dari tempat yang sempurna kepada tempat yang paripurna. Mudah-mudahan Allah akan mengisi hati kita dengan hidayahnya. Mudah-mudahan Allah akan mengisi hati kita dengan petunjuknya, sehingga kita bisa berpindah dengan baik sesuai dengan makna yang dipesankan oleh Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, ayat yang khatib baca di dalam rukun khutbah tadi, silahkan nanti kepada anak-anak kami, kalian bisa lihat di dalam surat At-Taubah ayat ke-17 dan ke-18. Allah berfirman, "Maka lil musyrikina ayyamuru masajidallah." Tidak mungkin kita harap orang musyrik yang akan memakmurkan masjid-masjid kita, karena kemusyrikan itu menjadi tanda dan bukti dari kekafiran mereka. Andai kata mereka ikut memakmurkan masjid, fahabitat a'maluhum, maka akan sia-sia sajalah amal-amal mereka. Oleh karena itu, siapa sih yang bertanggung jawab terhadap pemakmuran masjid ini, terhadap kesemarakan dakwah ini, terhadap kesemarakan perjalanan ibadah kita? Tidak lain dijelaskan oleh ayat yang berikutnya, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah yang pertama, man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang akan memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman dengan Allah dan percaya dengan hari akhirat.
Arti iman di sini secara simpel sesuai dengan kondisi kita. Kita yakin dan percaya sikap perilaku kita, karena berkeyakinan kepada Allah senantiasa dilihat dan diperhatikan oleh Allah. Sikap kita sebagai muslim di dalam masjid, sikap kita sebagai mukmin ketika beribadah, sikap kita duduk di tengah-tengah jemaah hari Jumat ketika mendengar khatib membaca khutbah. Kemudian, kenapa kita harus demikian? Setiap amal ibadah kita, sebuah sikap dan perilaku kita selalu berada di dalam kontrol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin dan percaya setelah hidup yang kita lewati ini akan ada hidup yang lebih kekal kelak, yaitu kepercayaan kita kepada hari akhirat. Dan di sana Allah nanti akan membalas sikap dan perilaku kita yang kita lakoni sekarang ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian orang yang akan memakmurkan masjid ini adalah wa aqamas shalah, orang-orang yang mendirikan salat. Bukan hanya sekedar melaksanakan salat, menggugurkan kewajiban, akan tetapi dia mendirikan salat. Dia laksanakan salat karena waktu masuk sesuai dengan rukun dan syaratnya. Dia berperilaku dan bersikap sebagaimana anjuran salat yang ia lakukan dimanapun dan kapanpun ia berada. Kemudian berikutnya adalah wa'atuz zakah, yaitu orang-orang yang menunaikan zakat. Artinya orang yang pandai berbagi terhadap orang-orang yang lemah, orang yang merasa bahwa pada dirinya yang berlebih harta yang diberi Allah, ada titipan di dalamnya untuk para duafa. Maka orang inilah yang akan memakmurkan masjid Allah, kemudian dikunci oleh Allah, walam yaksha ilallah. Orang yang demikian tidak ada tempat takut bagi dia, tidak ada tempat segan bagi dia, kecuali teramat takutnya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itulah nanti yang akan mendapat petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita ciutkan lagi bahasan kita ini karena waktu yang sangat terbatas. Mungkin barangkali 2 minggu yang lalu telah pernah saya sampaikan, akan tetapi jemaah kita hanya mayoritas dari bapak-bapak yang hadir. Oleh karena itu, hari ini saya ulang kembali pembahasan ini, yaitu fungsikanlah masjid menurut semestinya. Yaitu setidak-tidaknya kita berada di dalam masjid ini karena 4 hal. Yang pertama, anak-anak kami yang sangat kami harapkan kalian sudah balik berakal. Andai kata kalian berbuat jelek, maka kejelekan itu untuk kalian. Andai kata kalian berbuat baik, kebaikan kalian itu juga sudah untuk kalian, bukan lagi untuk orang tua. Kebaikan dan kejelekan seorang anak untuk orang tuanya apabila dia belum balik berakal. Rata-rata insya Allah anak-anak sayangku yang sudah duduk di bangku kelas 10, 11 dan 12, kalian sudah standarisasi di angka balik berakal. Dengan demikian, marilah masuk ke dalam masjid. Yang pertama, kalian masuk dari pintu masjid itu dengan membaca doa. Ya Allah, ya Tuhanku, bukakanlah pintu rahmat-Mu untukku. Kemudian setelah berdoa, kalian berniat. Jangan ada di dalam masjid, niat yang kalian lakukan adalah nawaitu i'tikaf, berniat untuk i'tikaf di dalam masjid. Karena niat kalian beriktikaf, duduk dalam makna yang sebenarnya, akan tetapi bukan duduk sembarang duduk, bukan duduk untuk mengobrol, bukan duduk untuk bercengkrama, bukan duduk untuk mengganggu dan saling mengganggu di antara kita, akan tetapi duduk dalam arti selama berada di dalam masjid
hendaklah yang hanya ucapan dari mulut kita adalah istighfar, yaitu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, setelah berada di dalam masjid, wala tajlisu hatta tusalli rak'ataini. Anak-anak kami yang kami sayangi, daripada kalian mengejar jendela yang jauh di sebelah selatan sana, lari kian kemari cari tempat duduk yang paling belakang, akan tetapi carilah tempat duduk paling depan. Kemudian setelah itu jangan kalian duduk dulu, akan tetapi laksanakanlah salat 2 rakaat yang semuanya telah diajarkan oleh bapak dan ibu guru, wabil khusus guru-guru agama, yaitu bedanya rumah dengan masjid adalah kalau masuk rumah duduknya di kursi, di ruang tamu, tetapi apabila masuk ke dalam masjid jangan duduk dulu sebelum salat 2 rakaat yang disebut dengan tahiyatul masjid. Kemudian berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Jangan seperti tadi berulang kali pengurus mengajak menghimbau, tempati saf yang paling depan dulu, tempati saf yang paling depan dulu. Manfaatnya adalah, pertama, kalau kita yang cepat masuk ke dalam masjid tanpa memandang status sosial, tanpa memandang jabatan, di masjid tidak ada istilah kepala sekolah, istilah OB, tidak ada istilah guru, ibu guru, akan tetapi siapa yang paling duluan masuk masjid dialah yang paling berhak duduk di saf paling depan. Kenapa? Satu, kalau yang paling duluan masuk ke masjid duduk saf paling depan, insya Allah tidak akan senggol-menyenggol, tidak akan terganggu teman yang lain tempat kita melangkah mengejar saf paling depan. Kemudian yang kedua, silahkan tanya nanti kepada bapak ibu guru, terutama guru-guru agama kalian. Di Masjid Nabawi itu ada satu tempat yang bernama Raudhah. Kalau sekarang ditandai dengan karpetnya hijau sampai ke kubah-kubahnya hijau, sementara karpet yang lain di Masjid Nabawi itu dengan berwarna merah. Nah, di tempat itu adalah yang paling ijabah di sana adalah doa, bukan sholat. Nah, kenapa? Akan tetapi karena Raudhah itu tidak berada pada saf paling depan, akan tetapi dia berada pada garis tempat yang kelima atau keenam saf, baru ada Raudhah di sebelah kiri. Nah, di sana yang paling diijabah adalah doa, bukan sholatnya. Akan tetapi sholat yang paling afdal, lebih afdal daripada orang duduk di Raudhah, kemudian dia sholat di saf yang paling depan tanpa menyebut masjid manapun, maka sholat yang paling afdal dilaksanakan adalah di barisan atau di saf yang paling depan. Mudah-mudahan sekelumit ini menjadi salah satu tanda kita berhijrah di mata Allah Subhanahu wa taala. Sikap dan perilaku kita masuk masjid dengan membaca doa, kemudian dengan berniat yaitu beriktikaf. Yang ketiga, tidak ada ucapan kita kecuali hanya istighfar, astaghfirullahalazim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke depan mari kita berbondong-bondong, mari kita mengejar saf yang paling depan, karena saf yang paling depan adalah saf yang paling fadilahnya lebih tinggi. Sehingga di Masjid Nabawi itu ada sebuah pintu di saf yang paling depan, di sebelah kanan imam itu disebut dengan pintu babus salam, yaitu pintu selamat, pintu tempat penyelamat, karena di saf pertama itu adalah salat yang lebih afdal. Mudah-mudahan anak-anak kami, bapak-bapak hadirin rahimakumullah, dapat memahami khutbah singkat pada saat ini dalam arti sekecil mungkin mari kita berhijrah, merubah sikap dan perilaku kita dari segala hal, terutama di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi fi dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah inni usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhumul amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat waghfir warham wa anta khairur rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rahman Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Ya Ghaffar Allahumma ighfir dzunubana fa innaka khairul ghafirin. Ya Razzaq Allahumma razuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih fa innaka khairur raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.